Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gusti Kadai Mariska dengan NIM 8597151448. Saya dari Fakultas Keguruan dengan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Dapat dilihat di samping, inilah dia 4 persoalan yang akan dibahas pada video dan materi kali ini. Jadi, pada persoalan pertama di situ ada makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat dari sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, ada prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada I Ngarso Sungtulodo dan I Madya Mangunkarso, dan yang terakhir ada Tutwuri Handayani. Yang ketiga ada analisis relevansi dan tantangan dalam penerapan prinsip tersebut di era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Dan persoalan yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional yang saat ini. Pada persoalan 1 dipertanyakan mengenai makna dari pilar pendidikan itu kan. Jadi makna pilar pendidikan adalah landasan fundamental yang menopang sistem pendidikan. Dalam filsafat ilmu, pilar merujuk pada ontologi, yaitu hakikat pendidikan. Kemudian ada epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai kegunaan dari pendidikan. Selanjutnya pada pertanyaan atau persoalan yang kedua itu dipertanyakan tentang 3 prinsip dasar dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada I Ngarso Sungtulodo, yang dimana maknanya adalah di depan memberi teladan dan perannya untuk guru itu sebagai contoh moral dan intelektual. Dan yang kedua ada I Madya Mangunkarso, yang dimana memiliki makna di tengah membangun karsa, dan perannya guru memotivasi dan mengaktifkan peserta didik. Dan yang ketiga itu yang terakhir Tutwuri Handayani, yang memiliki makna dari belakang memberi dorongan, dan perannya guru sebagai fasilitator kemandirian belajar. Jadi, ketiganya itu mencerminkan aksiologi pendidikan, nilai moral, sosial, dan juga kemanusiaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menganalisis relevansi dan tantangan dalam penerapan ketiga prinsip itu tadi dalam era digital, baik dalam pembelajaran daring, literasi digital, ataupun peran guru dan juga karakter peserta didik. Dapat dilihat di samping, di situ ada tantangan dan juga relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara. Nah, tantangan yang pertama itu adalah pembelajaran daring minim interaksi. Ya, pembelajaran daring kan minim interaksi, itu menjadi tantangan. Kemudian relevansinya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara itu apa? Yaitu kalau untuk I Ngarso Sungtulodo itu dia guru tetap jadi teladan, etika digital, dan integritas akademik. Kemudian pada tantangan yang kedua itu adalah banjir informasi atau hoax gitu. Relevansinya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara apa? Itu pada prinsip yang kedua atau I Madya Mangunkarso, yaitu guru membangun literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian tantangan yang ketiga itu adalah siswa pasif dan tergantungan teknologi. Relevansinya dengan prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu pada Tutwuri Handayani, yaitu dorong self learning, guru sebagai fasilitator. Nah, secara epistemologi prinsip ini itu mengajarkan metode pembelajaran yang aktif, kritis, dan reflektif, dan sesuai juga dengan ciri berpikir kefilsafatan. Jadi pada persoalan yang keempat itu tentang relevansi bagaimana pilar tersebut itu dapat menjawab dari setiap persoalan-persoalan pendidikan itu. Dapat terlihat di samping bahwa di situ ada masalah dan solusi dari prinsip Ki Hajar Dewantara. Masalah pertama itu adalah fokus nilai atau karakter, yang dimana prinsip aksiologi digunakanlah gitu kan, seperti pendidikan untuk membentuk manusia agar berbudi luhur. Kemudian pada permasalahan yang kedua itu kurang kemandirian belajar. Nah, jadi solusinya itu dari prinsip Ki Hajar Dewantara yang Tutwuri Handayani.
Kenapa? Karena safe learning dengan guru sebagai fasilitator. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga itu adalah kesenjangan kualitas. Jadi solusinya adalah pendidikan tanpa diskriminasi dan hak untuk semua orang begitu. Kemudian permasalahan yang terakhir itu erosi budaya lokal dengan menghargai budaya lokal sambil terbuka pada iptek. Prinsip Ki Hajar Dewantara menjawab isu kontemporer dengan pendidikan komprehensif yang menggabungkan ilmu, karakter, dan juga nilai kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan era digital karena memberikan fondasi ontologis yaitu hakikat manusia, epistemologis, metode belajar aktif kritis, dan aksiologis yaitu nilai moral. Nah, yang esensial untuk menjawab tantangan pendidikan nasional. Itulah dia tadi beberapa materi dan persoalan yang sudah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga dalam penyampaian materi. Bye-bye.